Ya, jadi memang pada tanggal bulan Juni lalu saat ulang tahun Bapak Jokowi ke-60, kami menyemati ya Bapak Jokowi dengan selamat yang berbeda dengan para politisi atau pejabat, di mana ketika kita melihat banyak sekali pejabat dan politisi yang memberikan semangat optimistik, harapan-harapan yang baik bagi Bapak Jokowi, kami memberikan perspektif bahwasanya masih banyak loh PR-PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah, masih banyak loh harapan-harapan masyarakat yang belum dituntaskan oleh pemerintah, masih banyak loh janji-janji kampanye yang masih sampai sekarang belum ada realisasinya. Di situ kita ingin mengingatkan bagi Bapak Jokowi untuk kemudian bisa bersikap tegas dan memberikan satu tindakan-tindakan yang tegas dan lugas dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa yang diucapkan ketika dia melakukan janji-janjinya dulu. Seperti itu. Ucapannya Sugeng Ambal-Warsa kepada Bapak Presiden Orde paling baru, Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Ya, tentu ucapan selamat Sugeng Ambal-Warsa yang ke-60 bagi Bapak Presiden Jokowi adalah satu ucapan yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai harapan sekaligus refleksi kepada Bapak Presiden sendiri. Maksudnya banyak sekali hal yang belum diselesaikan, masih ada 2 tahun kemudian untuk menjadi satu hal menjadi titik balik, harus balik dari Bapak Presiden Jokowi untuk kemudian bisa memberikan satu tindakan-tindakan yang bisa mengembalikan situasi seperti ini. Karena kita melihat bahwasanya di tahun 2019 sejak Bapak Presiden Jokowi itu mengesahkan atau sah menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kontroversial. 2 tahun ke depan adalah 2 tahun yang momentum, 2 tahun yang menjadi titik balik dari pemerintahan sekarang. Harapannya jadi semakin baik ke depannya, harapannya semakin baik Indonesia ke depannya. Ya, karena kalau kita lihat sendiri ya di beberapa waktu yang lalu, kemudian banyak sekali sindiran atau kemudian yang menuju pada rezim Jokowi ini membawa keluarganya untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Nah, ini kita ingin memberikan satir lah, kalimat satir supaya Bapak juga mengerti bahwasanya iklim demokrasi itu harus kuat, harus memproteskan pada demokrasi yang bebas, yang kemudian tidak hanya berpaku pada nepotisme antar keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Kita ingin mengingatkan sekali lagi. Ada 6 poin yang kita ucapkan. Ada soal janji kampanye beliau, ada soal kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi, RKUHP dan UITE. Lalu kemudian bagaimana melihat ancaman-ancaman atau kemudian kebijakan yang tidak pro pada rakyat, kebijakan Omnibus Law. Lalu kemudian KPK yang sampai saat ini masih kontroversial. Dan kemudian pemulihan ekonomi yang sampai sekarang juga belum jelas bagaimana realisasinya dan lain sebagainya, dan masih belum berorientasi pada masyarakat kecil. Dan terakhir menyelesaikan kesehatan ya, dalam konteks ini menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya. Ya, tentu kami pada saat ini sedang menyusun press release, sekaligus kami juga sudah mengeluarkan bersama teman-teman aliansi BEM seluruh Indonesia. Kemudian kita bersolidaritas dan kita mengecam segala bentuk pembungkaman. Kita ingin sama-sama bahwasanya kampus sebagai rumah pertama bagi mahasiswa untuk berdialektika, untuk mengasah kemampuannya, sekaligus menjadi rumah kedua untuk mahasiswa bisa berlindung atas apa yang kemudian menjadi narasi-narasi yang sifatnya akademis kepada pemerintah secara khususnya, seperti itu. Ya, sampai sekarang dari Bapak Rektorat atau Ibu Rektorat belum ada satu pemanggilan khusus atau surat pemanggilan yang memang ditujukan kepada kami, dan kami juga belum mendapatkan atau tidak mendapatkan instruksi untuk men-take down postingan tersebut. Dan saya rasa Universitas Gadjah Mada merupakan universitas yang menjadi salah satu percontohan juga bagaimana antara mahasiswa dan dosen serta akademisi yang ada di sini saling bahu-membahu untuk kemudian membuat kritik atau kemudian membuat satu propaganda sebagai satu alat untuk mengagitasi bahwasanya kita masih peduli kepada negara kita masih peduli bagi kemajuan dari para pemimpin kita saat ini.
Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Pak.